Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah e-bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Oko Surahangade dengan NIM 20101202. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan perbedaan bisnis tradisional dengan e-bisnis. Baik, menurut saya perbedaan bisnis tradisional dengan e-bisnis adalah yaitu bisnis tradisional dikelola menggunakan sistem ekonomi tradisional di mana setiap aktivitas perekonomiannya dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bisnis tradisional atau di dunia nyata, produk yang dijual hanya sesuatu yang nampak atau dapat dirasakan secara langsung maupun diraba fisiknya. Nah, sedangkan e-bisnis adalah sebuah proses bisnis secara digital yang digunakan untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan sebuah proses bisnis. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Metode pengembangan yang cocok menurut saya yaitu metode daur hidup. Karena metode daur hidup cocok untuk pembangunan sebuah sistem e-bisnis. Karena memiliki beberapa karakteristik yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Nah, metode daur hidup ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan proses. Yang pertama ada tahap perancangan, analisis, perencanaan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Pada setiap tahapan ini dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Cakupan materi tentang UU ITE nomor 11 tahun 2008. Yang pertama ada asas dan tujuan, kemudian ada informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Kemudian yang ketiga ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Yang keempat ada penyelesaian sengketa. Yang kelima ada transaksi elektronik. Yang keenam ada nama domain, HKI, dan perlindungan hak pribadi. Yang ketujuh ada perbuatan yang dilarang. Yang delapan ada peran pemerintah dan peran masyarakat. Yang kesembilan ada penyidikan, dan 10 ada ketentuan panitia. Baik, lanjut ke soal nomor 4, yaitu yang dimaksud dengan analisis SWOT, dan serta lakukan analisis SWOT untuk satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, analisis SWOT itu sendiri adalah proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, di sini saya akan menganalisis SWOT e-commerce Lazada. Nah, untuk strength atau kekuatannya sendiri yaitu tersedia berbagai macam produk, kemudian situs-situsnya itu benar-benar menarik, dan ruang iklan tersusun rapi, bebas biaya kirim, transaksi dilaksanakan dengan cepat dan murah, serta gampang untuk menggunakannya. Kemudian untuk weakness atau kelemahannya yaitu karena gampang digunakan, hal itu menyebabkan siapa saja untuk melakukan kompetisi dengan promo iklan produk dan jasa yang sama, dan memunculkan persaingan tinggi. Kemudian riskan terjadi penipuan. Kemudian barang tidak dapat digenggam langsung, serta lamanya waktu pengangkutan. Kemudian untuk opportunity-nya atau peluangnya yaitu Lazada mempunyai kesempatan yang sangat bagus karena usaha ini dapat dilaksanakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kemudian untuk threat atau ancamannya, threat dari Lazada ini itu semakin banyak kompetitor yang menyediakan layanan yang serupa, maka penipuan, web palsu, kompetisi harga, kualitas secara global akan semakin marak. Baik, lanjut ke soal nomor 5.
yaitu hambatan e-bisnis di Indonesia. Hambatan e-bisnis di Indonesia yaitu yang pertama menurut saya, sebagian masyarakat belum siap menerima kemajuan teknologi dalam membawa perubahan cara berkomunikasi dan berbisnis. Kemudian yang kedua, sebagian masyarakat pendidikannya belum terdidik untuk menerima teknologi maju. Yang ketiga, sebagian masyarakat menganggap bahwa akses internet itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Kemudian yang keempat, e-bisnis masih dipandang sebelah mata. Kemudian yang kelima, sarana dan prasarana belum memadai. Kemudian yang keenam, harga produk tidak dapat ditawar lagi. Baik, lanjut ke soal nomor 6, itu aktivitas bisnis to customer. Aktivitas bisnis to customer yang pertama adalah membuat contoh produk. Kemudian ada yang kedua, transaksi pemesanan. Kemudian transaksi pembayaran, transaksi pengiriman barang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada membuat berita-berita terbaru tentang berbagai produk. Kemudian lanjut ke soal nomor 7, evolusi dari B2C di Indonesia. Nah, evolusi dari B2C di Indonesia. Pada awal pertumbuhannya, perusahaan-perusahaan retailer yang telah ada belum memainkan peranan penting dalam pasar B2C. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga murah. Dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis yang tertarik untuk menerapkan konsep B2C dalam e-commerce. Di Indonesia, banyak informasi dalam pemasaran produknya, seperti toko buku Gramedia, toko-toko Muslim Rabbani, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah bisnis ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.